Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini membuahkan kumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat. Setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Idza arada an yudhira fadlahu 'alaik khalaqa fika wa nasaba ilaik. Idza arada, kita masuk pada hikmah yang ke 120. Idza arada, ketika Allah menghendaki, an yudhira, untuk menampakkan, fadlahu, kepada anugerahnya, alaika, atas engkau, khalaqa, maka Allah akan menciptakan, fika, di dalam dirimu, menciptakan amal, memberikan kemampuan untuk beramal, wa nasaba, dan menisbatkan amal tersebut, Allah menisbatkan amal tersebut ilaika, kepada dirimu. Wahai manusia, ketika Allah itu ingin menampakkan anugerahnya kepadamu, maka Allah akan menciptakan, memberi taufik, pertolongan kepada engkau melakukan amal ibadah, kemudian ibadah itu dinisbatkan kepadamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita tahu bahwasanya kita semua ini sejatinya tidak akan mampu beramal, melakukan kebaikan kecuali diberi taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa hadir untuk sholat jamaah ke masjid kecuali dengan pertolongan Allah, taufiknya Allah. Kita tidak akan mampu untuk bersedekah, apalagi disebutkan dalam riwayat man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, faqad kassara, maka benar-benar dia telah memecahkan
tulang raha min sab'ina syaitana, 70 setan. Siapa orang yang bersedekah itu sudah berhasil memecahkan 70 tulang rahang dari setan. Rahang itu kan ini. Ibarat uang niku setan cerewet. Aja sedekah. Eman. Wong kamu itu kerja capek-capek kok pakai sedekah. Eman. Jangan. Itu 70 setan ganggu, mempengaruhi hamba tersebut agar tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Ya. Nah, kalau ada orang berhasil mengeluarkan hartanya di jalan Allah bersedekah, baik untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk kaum du'afa, fakir miskin, yatim piatu dan seterusnya, dia keluarkan di jalan Allah, maka seakan-akan wis ninju setannya ditinju, dia pecah kan, Anda bisa ngomong meneh wis. Ya, sampai 70 rahang setan. Artinya setan itu sudah tidak bisa membisik-bisiki, mempengaruhi lagi untuk tidak bersedekah. Nah, kita tidak akan bisa bersedekah kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, nggak ditolong Gusti Allah, tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa hadir majelis di tempat seperti ini, apalagi di masjid yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjuhu. Sudah kita sering dengar majelis ilmu kalau diadakan di dalam masjid itu punya keistimewaan yang lebih dari lainnya. Sampai Nabi memberikan motivasi, siapa orang yang datang ke masjid, dia tujuannya untuk mencari ilmu, mendengarkan ilmu ataupun mengajarkan ilmu, kana lahu, maka bagi dia ka'ajri hajin, seperti pahala orang yang haji taman, yang dalam keadaan sempurna hajuhu, hajinya. Ini jenengan tiap malam Kemis hadir dan mriki niatnya memang benar-benar ngaji, enggak niat golek kopi, enggak niat golek gorengan, tapi ya dicampur niat ngono ya ora apa-apa, penting mangkat ngaji. Ngaji ke masjid niatnya untuk cari ilmu, maka kata Rasulullah dapat pahala haji sempurna. Sekarang ini kalau mau haji niku ngenteni puluhan tahun, enak sing 20 tahun, enak sing 30 tahun. Nah, jenengan umur wis 60 tambah 30 ya wis offset wisan, kesuwen ngenteni haji, antri sampai sedemikian banyak, sampai memerlukan puluhan tahun. La ilaha illallah, sowe ini wong ngaji. Tapi subhanallah, pahala haji bukan pahala haji biasa, pahala haji sempurna bisa didapat bagi orang yang mau hadir majelis ilmu yang diadakan di masjid. Makanya salah satu dorongan kita membuat majelis di masjid ini ya ini, biar kita itu setiap minggu, setiap pekan dapat pahala haji sempurna. Amin Allahumma amin. Itu dorongannya. Nanti di akhirat akan banyak ada orang-orang itu kaget dengan buku catatan amalnya, ternyata banyak catatan haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna. Ternyata di antara catatan-catatan haji itu adalah kita sering rutin istiqomah hadir di majelis ilmu yang semacam ini yang diadakan di masjid. Cuman ya kembali tadi itu, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, ya kita tidak akan bisa hadir, kita tidak akan bisa melakukan amal perbuatan baik sekecil apapun, apalagi yang besar. Kita tidak akan mampu untuk hadir majelis istiqomah, tidak akan mampu kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, setiap dari amal perbuatan yang kita lakukan
itu semuanya hakikatnya murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek boten ditolong Gusti Allah, kita tidak akan pernah mampu ibadah, tidak akan pernah mampu sedekah, tidak akan pernah mampu jamaah, tidak akan pernah mampu hadir majelis semacam ini, istiqomah, tidak akan pernah mampu. Karena itu syukur saat kita bisa ibadah, syukur tancapkan di dalam hati, alhamdulillah. Walaupun boten diucapno ning lisan, syukur-syukur diucapno ning lisan, alhamdulillah. Setiap kali kita bisa ibadah, alhamdulillah. Nyukuri karena Allah telah memberikan pertolongan taufik kepada kita bisa beramal baik. Nah, kita tidak akan mampu melakukan amal-amal baik itu semua kecuali dari pertolongan Allah. Di sini beliau Imam Ibnu Athilah Sakandari, beliau menjelaskan bahwasanya tatkala Allah pengen menampakkan anugerahnya kepada kamu, maka pertama Allah menciptakan amal baik, mempermudah amal baik yang bisa dilakukan oleh engkau wahai manusia. Ya tadi itu diberi taufik oleh Allah, ditolong, dipilih oleh Allah jadi hamba-hamba yang taat. Pilihan, orang taat itu pilihan. Kita sering dengar fadilahnya jamaah, oh lebih utama daripada 27 sholat sendiri dan seterusnya. Tapi nek gak taufik ya ndak bisa. Walaupun krungu macem-macem napa niku keutamaan ini itu kalau ndak dapat taufik dari Allah maka tidak akan bisa. Nah, di saat Allah pengen menampakkan anugerahnya kepada kita, maka Allah menciptakan alias memberikan pertolongan taufiknya kepada kita, sehingga diri kita ini yang sebetulnya penuh dosa, penuh kekurangan, ditolong oleh Allah, dipermudah bisa melakukan amal perbuatan yang baik. Ini satu. Yang kedua, tatkala Allah pengen menampakkan anugerahnya kepada kita, selain kita dipermudah melakukan amal ibadah, maka wanasaba ilaik, amal ibadah itu dianggap oleh Allah adalah perbuatan kita. Amal ibadah itu Allah menyatakan itu perbuatanmu wahai hambaku. Padahal sebetulnya kita kalau nggak ditolong oleh Allah kan tidak mampu. Sebetulnya yang kita lakukan ibadah, sedekah, jamaah, majelis dan lain-lain itu kan aslinya dari Allah. Tapi lihat bagaimana Allah menisbatkan, menyatakan itu semua adalah amal engkau wahai hambaku. Saking sayangnya Allah, saking penghargaan tinggi dari Allah untuk hambanya yang mau beramal soleh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga wahai hamba-hambaku. Dengan apa kalian masuk? Bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang telah kalian lakukan, ibadah yang telah kalian perbuat. Masuklah surga dengan amal ibadah kalian. Padahal ibadah kita itu aslinya dari Allah, tapi Allah nyebut itu amal ibadah kalian. Ayo masuk surga dengan itu. Subhanallah. Penghargaan yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang melakukan ketaatan. Padahal aslinya dari Allah, tapi dinisbatkan itu amal kalian wahai hambaku. Saking senengnya Gusti Allah, saking ridhone Gusti Allah. Nah, ini nanti akan terdengar seruan seperti itu di akhirat. Wahai hamba-hambaku yang dulu di dunia ahli taat, yang dulu di dunia menahan nafsunya dari maksiat, pahit taat tetap dilakoni,
sabar dalam melaksanakan ketaatan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayo kalian masuk surga dengan amal perbuatan kalian. Subhanallah. Amal perbuatan yang sesungguhnya dari Allah, tapi dinisbatkan seakan-akan itu adalah amal kita. Ini bentuk penghormatan alias penghargaan tinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kalau di dunia ada juga orang, bahkan sekelompok kaum yang mereka itu sudah dapat ridho Allah sebab amal mereka, yang tak lain adalah para sahabat Rasulullah. Itu mereka diberi titel oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho dengan amal perbuatan mereka yang luar biasa di dalam membela Nabi Muhammad SAW, di dalam menegakkan agama bersama Rasulullah, berjuang harta, tenaga, keringat, bahkan darah dan nyawa dipertaruhkan untuk Nabi SAW. Sahabat luar biasa dalam membela Rasulullah. Sampai-sampai sahabat niku kalau sudah terdengar Nabi mengumumkan, menyuruh sahabat untuk pengumuman, ayo pengumuman, ini Nabi Muhammad akan mengadakan jihad atau perang, karena musuh sudah di depan mata, mereka menantang untuk perang dan tidak bisa diajak damai. Maka sahabat itu Pak, dengan gegap gembita, dengan semangatnya nyambut. Yang nggak punya apa-apa, punya tenaga, siap untuk berjihad, siap untuk jadi pasukan, dan siap untuk syahid di jalan Allah. Yang punya harta, enggak hitung-hitungan. Sayyidina Utsman itu ketika perang Tabuk, beliau nyumbang onta 900 onta. Onta niku nek dibuat tempur onta pilihan, anggap 150 juta kali 900 piro, es hitungan dewe. Ditambah kuda perang 100 kuda perang, berarti 1000 sudah. Ditambah alat-alat untuk mengendalikan kuda dan onta tersebut, pelamanya dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengendalikan kuda tersebut, konsumsinya, kalau bahasa sekarang kendaraan plus sak bensine, itu ditanggung semua sama Sayyidina Utsman. 1000, bayangkan. Ini baru Sayyidina Utsman ini, belum sahabat-sahabat yang lain. Kalau sudah saatnya untuk berjihad, perang, jor-joran mereka, semangat nyambut apa yang menjadi seruan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi beliau itu menyumbang 1000 dinar, 900 onta, 100 kuda perang, sak bahan makanannya, bahan bakarnya kalau sekarang, plus 1000 dinar. 1 dinar itu 2.300.000 atau 500 kali 1000. Pirang M niku. Niku Sayyidina Utsman. Sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Mereka menyambut apa yang menjadi seruan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai diceritakan itu ada sahabat yang namanya Handolah. Handolah ini sahabat muda yang baru saja menikah. Saat terdengar seruan untuk berjihad membela agama yang diserukan oleh sahabat yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat Handolah ini posisi habis nikah, malam hari, baru malam pertama ini. Malam pertama dengar, wahai sahabat, ini Rasulullah memanggil kalian yang tidak ada udur, yang enggak sakit, yang tidak ada udur, dipanggil oleh Rasulullah untuk ikut berperang. Keluar semua yang enggak ada udur. Bahkan yang sakit itu pengen melu, tapi karena sakit ya sudah niat tok brebes mili pengen melu. Ya. Ini subhanallah, sahabat ini sudah nikah, malam pertama dengar seruan Nabi yang diserukan oleh sahabat untuk berjihad, maka beliau minta izin sama istrinya, bentar dek ya, saya tak ikut dulu sama Rasulullah. Ya Allah, malam pertamanya pending sih, saya mau ikut dulu.
berjihad membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan perlu diketahui jihad dalam Islam itu untuk membela diri. Itu jalan terakhir ketika orang-orang kafir sudah tidak bisa diajak kompromi, diajak diplomasi. Baru jihad, bertempur, berperang, jalan terakhir ketika sudah nggak ada jalan untuk berdamai dan diskusi. Nah, saat ikut berjihad, akhirnya ternyata si Handolah ini, sahabat Handolah yang masih muda baru menikah tadi itu, bahkan malam pertamanya dipending ikut jihad dulu itu tadi, akhirnya dia termasuk sahabat yang syahid, gugur di medan perang. Setelah itu, singkat cerita, Rasulullah saat itu tiba-tiba tersenyum. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum wahai Nabi? Maka beliau mengatakan, aku melihat Handolah, dia dimandikan oleh sekelompok malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya sahabat tersebut dijuluki Handolah Ghasilul Malaikah, sahabat Handolah yang begitu mulia sehingga jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Sing mandikno para malaikat. Nek wong mati syahid kan tidak boleh dimandikan. Tapi ini para malaikat disuruh Allah untuk memandikannya. Nah, dalam riwayat itu beliau sudah sudah malam pertama, di tengah-tengah malam pertama itu belum sempat mandi, akhirnya ikut tempur tadi itu, akhirnya dimandikan malaikat. Dimandikan dari hadas besarnya tadi itu, yang juga sempat untuk mandi, sudah kumpul sama istrinya kalau di riwayat itu ya, baru beliau dimandikan oleh para malaikat. Nah, ini mereka para sahabat Rasulullah mendapatkan seruan ridhonya Allah radhiyallahu anhum wa radu'an ketika mereka masih hidup. Yang lebih hebat lagi ketika perang Badar. Perang Badar itu Nabi SAW beliau mensifatkan bagaimana amal yang dilakukan oleh para sahabat saat itu membela Nabi Muhammad mati-matian dalam keadaan yang begitu luar biasa, berkecamuk perang yang begitu hebat, perang yang begitu dahsyat, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, innallaha ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Semua sahabat yang ikut perang Badar itu sahabat yang paling utama dibanding sahabat yang tidak ikut perang Badar. Saking ridhonya Allah dengan amal mereka saat berperang itu, 313 lawan tentara musyrikin kafirin ribuan bisa menang. Padahal saat itu dalam keadaan tidak niat perang, senjata seadanya, sedangkan ribuan pasukan dari musuh itu senjatanya lengkap. Bayangkan, jumlahnya kalah, senjatanya kalah, persediaan alat-alatnya kalah. Secara logika, satu orang lawan 3, ya wes kalah wes. Tapi ternyata karena kegigihan mereka para sahabat, akhirnya Allah SWT menolong mereka dan menjadikan mereka menang telak di dalam perang Badar tersebut. Umpama perang Badar itu para sahabat kalah, maka tidak akan ada Islam lagi. Wis, habis-habisan itu sudah. Tapi lihat bagaimana, karena perjuangan para sahabat yang luar biasa saat itu, dengan jumlah yang minim, peralatan minim, tapi dengan kesungguhan mereka, maka Allah pun mengatakan kepada mereka setelah selesai perang Badar melalui lisan Nabi Muhammad SAW, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai sahabat-sahabat semua yang ikut perang Badar, yang dia capek, dia berkorban tenaga, keringat, bahkan nyawa, harta, semuanya dikorbankan di perang ini, kalian persiapkan itu semua, kalian siap mati dalam peperangan ini tadi, maka i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian setelah ini ma syi'tum, apapun yang kalian inginkan, faqad ghafartu lakum, aku Allah benar-benar telah mengampuni kalian. Subhanallah, orang-orang yang ikut berperang Badar
itu para sahabat paling mulia dan mereka dapat ridho Allah. Mereka sampai-sampai dikatakan oleh Allah, terserah mau amal apa setelah perang Badar, mau berbuat apapun sudah aku ampuni semuanya. Coba nek itu diomongkan ke kita, wong mulia raya, karena amal kalian begitu banyak, aku sudah ridho kepada kalian. Silahkan ketika hidup sisa umurmu mau berbuat apapun tak ampuni. Wes langsung. Langsung kabeh sing mbek lakoni tak ampuni setelah ini. Wah, ya sudah. Enek sing napa? Wes macam-macam wes rasa diterangno niku. Sing anu mabuk wis gak mandek-mandek mabuke sampai mati. Kenapa wis diampuni Allah? Sing maksiat sing ini wis saenake dhewe sudah. Wis pengumuman dari Allah kok. Kalian tak ampuni semua setelah ini, semua yang kalian lakukan sudah aku ampuni. Kira-kira kalau kita dapat pengumuman seperti itu dari Allah, dari Nabi Muhammad, apa? Wah, enaknya apa ya? Wes pesta ini. Oh ini wes maksiat direncanakan. Nek perusahaan horeg diundang sisan. Tapi lihat bagaimana para sahabat, disabdakan Rasulullah, dikabarkan firman Allah seperti itu, mereka justru malah tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat bagaimana Allah saking ridhonya terhadap mereka yang ikut perang Badar, itu sebuah amal ibadah yang luar biasa saat itu. Padahal kemenangan perang Badar itu aslinya dari pertolongan Allah. Allah menurunkan ribuan malaikat turun. Sampai orang yang ikut perang Badar itu baru mau nebaskan pedangnya gini, udah musuh, udah lehernya udah tertebas. Karena banyak malaikat yang ikut perang. Lalu aslinya yang perangnya ya yang nolong Gusti Allah. Tapi lihat bagaimana Allah menisbatkan amal dan kemenangan perang Badar itu kepada para sahabat, dan Allah pun meridhoi mereka semuanya. Ini bentuk anugerah Allah. Ketika Allah menampakkan anugerahnya, maka Allah satu, mempermudah kita melakukan amal ibadah. Dua, amal ibadah itu dinisbatkan kepada diri kita, seakan-akan kitalah yang melakukan amal itu, padahal sesungguhnya semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Di ayat lain Allah juga mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan bagi dia balasan dengan kelipatan yang begitu banyak. Lihat bagaimana ini ayat menganjurkan kita untuk sedekah, tapi Allah menyatakan seakan-akan kita ngutangi Gusti Allah. Nah, kita sedekah ke masjid, sedekah ke tempat pendidikan, sedekah ke pesantren, sedekah ke madrasah, sedekah ke fakir miskin, sedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Itu seakan-akan ngutangi Gusti Allah. Padahal harta kita itu ya dari Allah. Tapi seakan-akan kita ngutangi Allah. Man dzalladzi yuqridullah, siapa yang mau menghutangi Allah? Allah bilang seperti itu. Sapa wae hamba-hambaku yang mau menghutangi aku, yaitu dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Padahal harta kita ya harta dari Allah. Tapi lihat bagaimana Allah seakan-akan harta itu adalah harta kalian. Ayo, siapa yang mau menghutangi aku? Siapa yang mau menghutangi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini saking penghargaan yang tinggi dari Allah untuk hamba-hambanya. Jadi ketika Allah menampakkan anugerahnya terhadap seorang hamba, maka satu, dia diberi kemudahan di dalam melakukan ketaatan, dan yang kedua, amal ibadah dan ketaatannya nanti akan dinisbatkan kepada hamba tersebut. Puncaknya nanti di akhirat, hamba-hamba yang seperti itu akan dipersilahkan masuk surga bima kuntum ta'malun, dengan amal yang telah mereka lakukan. Padahal sesungguhnya amal kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut, hamba-hamba yang mana Allah menampakkan anugerahnya terhadap mereka, memberi kemudahan setiap beramal kebaikan, dan amal kebaikan itu pun dinisbatkan kepada mereka sehingga mereka pun menjadi orang yang begitu mulia dan selamat dunia sampai akhirat. Semoga kita termasuk golongan mereka. Amin Allahumma
Amin.